bukan tentang apa yang Anda katakan kepada seorang wanita, tetapi tentang bagaimana Anda membuatnya merasa dengan apa yang Anda tanyakan. Tahukah Anda bahwa satu pertanyaan saja dapat membuat seorang wanita mengingat Anda selama bertahun-tahun atau melupakan Anda dalam hitungan menit? Jika Anda seorang pria berusia di atas 40 tahun, ini mungkin akan beresonansi dengan Anda. Apakah Anda lelah hanya berbicara demi berbicara, dengan hubungan dangkal yang tidak memuaskan Anda? Merasa bahwa Anda memberi jauh lebih banyak daripada yang Anda terima. Hari ini Anda akan memahami bagaimana mengubahnya. Bukan dengan berbicara lebih banyak, bukan dengan berusaha lebih keras, tetapi dengan mengajukan pertanyaan yang lebih baik. Saya akan mengungkapkan 5 pertanyaan terlarang. Mengapa terlarang? Karena pertanyaan-pertanyaan ini langsung menyentuh hati. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak umum, tidak aman, dan jelas bukan untuk semua orang. Pertanyaan-pertanyaan ini membangkitkan kerentanan dan kepercayaannya. Dan jika Anda tahu cara menggunakannya dengan baik, Anda akan menjadi seseorang yang mustahil untuk dilupakan. Pertanyaan pertama adalah, apa yang Anda pelajari tentang cinta yang tidak lagi Anda percayai? Pertanyaan ini menghentikannya dari mode otomatis. Pertanyaan ini memaksanya untuk merenung dan jujur. Gunakan pertanyaan ini ketika tingkat kepercayaan tertentu telah terjalin, tetapi sebelum mereka sepenuhnya terbuka secara emosional. Seorang wanita pernah berkata kepada saya, "Dulu saya berpikir cinta adalah pengorbanan. Sekarang saya percaya cinta seharusnya membawa kedamaian." Setelah mengatakan itu, dia mulai berbagi kisahnya, rasa sakitnya, dan kebenarannya. Semua itu terjadi hanya karena saya mengajukan pertanyaan yang tepat pada waktu yang tepat dan bersedia mendengarkan. Pertanyaan ampuh lainnya adalah, bagian mana dari diri Anda yang hampir tidak diketahui, yang ingin Anda tunjukkan lebih banyak? Banyak wanita terbiasa dilihat dari penampilan mereka, citra mereka, tetapi bukan dari dunia batin mereka. Pertanyaan ini mengaktifkan esensi mereka, bagian tak terlihat yang hanya sedikit orang yang melihatnya. Dan jika Anda benar-benar tahu cara mendengarkan, disitulah koneksi sejati mulai berkembang. Seorang wanita mengaku kepada saya, "Semua orang berpikir saya kuat, tetapi saya merasa sangat sulit untuk meminta bantuan." Saya tidak akan pernah melupakan jawaban itu, karena pada saat itu dia berhenti berbicara dari balik topeng dan mulai berbicara dari jiwanya. Anda juga bisa bertanya, siapa yang membuat Anda merasa tidak terlihat dan bagaimana Anda mengatasinya? Ini bukan sembarang pertanyaan. Pertanyaan ini langsung, intim, dan sangat ampuh. Anda tidak boleh menggunakannya dengan sembarangan. Ajukan pertanyaan ini hanya ketika sudah ada keterbukaan dan rasa hormat di antara Anda berdua. Tetapi ketika momennya tepat, pertanyaan ini dapat mengungkap kisahnya seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang wanita berkata kepada saya, "Mantan saya mengabaikan saya selama bertahun-tahun. Saya merasa seperti hiasan di rumahnya sendiri. Sampai suatu hari saya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak menanggapi dengan nasihat. Saya hanya mendengarkan, dan itu jauh lebih berharga daripada reaksi apapun." Pertanyaan lain yang membuka segalanya adalah, apa yang membuat Anda merasa bebas? Dan mengapa Anda tidak lebih sering melakukannya? Kita hidup dikelilingi oleh tekanan, tanggung jawab, dan harapan masyarakat. Banyak wanita telah melupakan apa artinya merasa benar-benar bebas. Pertanyaan ini memberi mereka izin untuk mengingat, untuk bermain lagi, untuk merasakan lagi. Seorang wanita menjawab saya, "Menari sendirian. Dulu saya sering melakukannya saat masih kecil. Sekarang saya merasa harus selalu menjadi orang dewasa."
Jawaban itu sebenarnya bukan tentang menari. Itu tentang siapa dirinya sebelum memikul begitu banyak tanggung jawab. Dan pria yang berhasil membawanya kembali ke tempat itu tidak menaklukkan tubuhnya. Ia menaklukkan esensinya. Dan akhirnya ada salah satu pertanyaan yang paling mendalam. Bagian mana dari kisah Anda yang tidak lagi Anda ceritakan? Dan mengapa? Ini adalah pertanyaan yang paling sensitif dan juga paling mengungkapkan. Ini bukan pertanyaan untuk momen apapun atau untuk kencan singkat. Ini untuk saat sudah ada koneksi yang nyata ketika dia merasa bisa mempercayai Anda. Seorang wanita pernah berkata kepada saya pernah melakukan aborsi saat berusia 19 tahun. Saya begitu dihakimi sehingga selama bertahun-tahun saya tidak memberitahu siapapun. Saya tidak mengatakan apapun. Saya tidak mengajukan pertanyaan lagi. Saya tidak mencoba memperbaikinya. Saya hanya ada di sana. Dan kehadiran seperti itu tak terlupakan. Setiap pertanyaan ini seperti sebuah pintu, tetapi bukan ke tubuhnya, melainkan ke dunia emosionalnya. Dan pintu-pintu semacam itu tidak dibuka dengan paksa. Pintu-pintu itu dibuka dengan rasa hormat, dengan niat, dengan keheningan, dan dengan